Nah, jadi penelitian tahun ini nih melanjutkan pengabdian tahun lalu ya. Terus tahun ini juga Mbak Nani akan masuk juga ke sini di pengabdian, karena tahun ini kan saya nggak boleh masukin kebanyakan. Jadi main sama Mbak Nani gitu. Terus, nah waktu itu kan saya ngobrol dengan Pak Dadang untuk yang nasional ya. Nah ternyata SIM Tabas itu perlu surat di atas materai itu dari Pak Kepala Desa itu. Nah itu kan tahunya itu pas di akhir-akhir. Jadi, wah saya bilang ini kapan mau ke sananya gitu kan. Makanya kemudian ya udahlah untuk tahun ini nggak jadi. Ternyata pindah ke Bima. Jadi lokasinya itu, ini gambarnya nggak kelihatan ya. Saya lagi minta ke Fadil yang lebih bagus. Kelihatan nggak ya? Oke. Jadi ini kan Muara 2 nih, Pak Dadang. Iya. Ya. Bener ya, baru sini ya. Rano tuh pokoknya ke bawah aja. Ya, ya. Rano ke bawah ya. Nah, kan bulan apa ya yang pernah banjir di Muara 2 itu kan? Muara 2 juga sempat kena banjir. Kemudian kan itu suatu hal yang bukan aneh ya. Karena memang sekarang juga hulu banyak kemarin itu baru longsor rasanya. Saya dengar ada longsor di Muara 2. Ya, nah itu juga yang kemudian kita mau petakan itu gitu ya. Ini kan ada jalan nih, jalan sepanjang dari, kalau PSTG ini tiap tahun ke sebelum pandemi. Tanjung Kurung. Tanjung Kurung. Nah, Iya. Tanjung Kurung ini salah satu, di mana saya juga lupa, anak-anak itu mana ya belum datang. Lokasi dari kajian si PSTG lah di Tanjung Kurung ini. Nah, terus kita tuh mau memetakan sepanjang jalan. Jadi sepanjang jalan dari simpang Muara 2 sampai ke Tanjung Kurung. Ya, ke Tanjung Kurung. Ini dari aspek geologinya dulu ya. Nanti ini antropologinya nih, saya juga bingung. Nah, dari Muara 2 itu sampai ke Tanjung Kurung lah itulah. Nah, nanti ada 3 orang nih yang akan buat. Pertama namanya Galan. Kemarin kita sudah pakai subsiden untuk di Jambi ya. Nah, dia akan membuat namanya itu Dinsar ya. Dinsar itu suatu pendekatan. Kemarin Mbak Wiwi juga yang uji itu kan. Iya. Melihat potensi penurunan, kita compare tahun 96 sama saya belum tahu juga, dia lagi dari lihat satelitnya. Dan nanti di situ akan kelihatan titik-titik mana yang berwarna merah. Ya. Jadi mulai dari kalau merah itu berarti kan potensi turunan tanah itu lebih besar di titik-titik mana. Ini lagi baru mulai. Nah itu satu. Terus yang kedua ada satu Fadil. Ya. Fadil itu mengambil titik-titik di kontaknya sudah mengalami longsor. Nah terus nanti di overlay. Nah satu lagi Gusti, dia melihat struktur geologi di daerah tertentu. Itu di aspek geologinya. Nah, yang mau setelah itu untuk jadi papernya itu paper yang umumnya. Nah, untuk paper ini nanti akan dipetakan ya lokasi-lokasi pemukiman penduduk ya. Jadi ini kita tuh pernah diskusi waktu di Tanjung Kurung. Ternyata dulu itu ya kata orang Tanjung Kurung ini udah masuk ke bagian kata mereka tuh tinggal di sepanjang aliran sungai. Nah tapi begitu ada jalan mereka pindah mendekati jalan. Nah ini kan berarti kan ada baru, saya nggak tahu secara itu, tapi intinya berarti dia berpindah ya pola kehidupan. Nah tapi kan ketika dia berpindah itu nih Fadil nih, ada kemungkinan dia tinggal di daerah-daerah yang justru
longsor Longsor. atau nanti banjir. Nah, itu poinnya. Jadi apakah memang, jadi bagaimana mereka bisa memilih lokasi, terus mereka juga sadar itu dari aspek sub manusianya gitu. Makanya kemarin saya sempat baca-baca beberapa jurnal itu ya yang terkait dengan perilaku dari situ. Nah, kira-kira seperti apa gitu. Jadi di jurnal-jurnal disaster risk reduction, pengelolaan risiko bencana, perilaku itu juga merupakan hal yang perlu diperhitungkan gitu. Perlu dilihat lah. Nah, dari poin itu ya kira-kira seperti apa nih? Kira itu minta pandangan Pak Dadang, apa aja data yang diperlukan, kemudian nanti bagaimana kita melakukan evaluasinya gitu. Nanti kan kita akan punya mana Pak Fadil punya gambarnya bagus nggak Dil? Yang peta ini ya Pak? Iya, yang ada jalannya. Oh, yang ada jalan Pak. Nah, ini kan nggak bagus ini. Oh iya Pak, saya cari dulu ya Pak. Iya. Bentar Pak. Nah, nanti untuk batasan pemukimannya itu akan di compare beberapa, paling tidak ada 2 tahun ya, 2019 sama sebelum itu. Apakah memang teori terjadinya perpindahan tadi ya, perpindahan penduduk dari pinggir sungai kemudian ke jalan gitu ya, karena jalan itu kan menjadi, jadi pindahnya itu kan lebih ke ya perubahan perilaku kemudian dari masyarakat sungai gitu ya. Ya, itu jaraknya berapa jauh dari pinggiran sungai ke jalan raya itu? Ke jalan yang lebih jauh. Jauh, agak jauh-jauh juga gitu ya. Itu jauh. Jadi tapi ada beberapa juga yang memang dia tetap tinggal di kayak ini kan ada objek wisata ya. Ini ada Curug Lungkup ini. Nah, si Curug Lungkup ini di dalam nggak pinggir jalan Muara II gitu. Nah, artinya kan juga tidak semua pindah gitu ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan. Nah, si curug ini atau juruk ini kan cukup bagus, hanya kemudian kan dari sisi akses dan seterusnya juga dia agak susah ya. Terus kemudian kalau dibuat dari peta genangan banjir, nah ini beberapa area juga akan terkena gitu. Itu yang mau kita coba lihat ya. Itu gimana nih dari aspek ke kata padannya, ada budaya, ada sosial dan sebagainya lah gitu ya. Ya, itu saya belum bisa membayangkan ya di lokasinya seperti apa, termasuk jarak dari sungai, artinya dari das ke jalan ya, apakah lebih 2 kilometer atau bagaimana ya. Kemudian juga kondisi si penduduk yang awalnya di pinggiran sungai itu, mereka sudah lama atau belum gitu ya, dan apakah mengelompok atau tidak ya, gitu ya, atau memang pindahan juga gitu ya. Kemudian ketika dia mendekati jalan gitu kan, nah saya juga belum punya bayangan, tapi asumsi saya adalah kalau masyarakat yang biasa hidup di pinggiran sungai, dia pasti mengembangkan pola kehidupan yang setidaknya memanfaatkan sumber daya sungai kan gitu ya. Nah, itu kan baik dari sisi
atau katakan dari mulai pola pemukimannya ya, yang mungkin cenderung mengarah mengikuti alur sungai gitu ya, ataupun mata pencariannya ya, dan yang lain-lainnya termasuk pengembangan aspek-aspek sosialnya, misalkan pada budaya masyarakat yang tinggal di sungai ya, itu akan berbeda dengan ketika mereka hidup di, saya asumsikan di darat lah, ke jalan gitu kan, ke darat, oke. Nah, kan itu kan, dan mereka kecenderungannya pasti mengelompok, bukan linear gitu ya, pasti mengelompok, mengklaster. Saya tidak tahu ini, saya harus punya gambaran dulu. Nah, biasanya kalau sudah budayanya budaya darat ya, nah, maka sumber kehidupannya pasti akan memanfaatkan apa yang tersedia di darat tersebut, baik memanfaatkan jalan, buka-buka warung gitu kan, atau juga misalkan berkebun. Nah, kan gitu. Nah, ini bayangan saya, karena saya nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Nah, artinya kan sebenarnya dari situ saja sudah muncul mulai perubahan orientasi kehidupan dari budaya tanda kutip air, katakanlah sungai gitu ya, ke darat yang itu akan berbeda. Gitu. Nah, itu hal yang pertama gitu ya. Dan hal yang kedua, yang kalau tadi dikaitkan dengan masalah menempati, katakanlah ya, lahan-lahan yang kemudian ternyata punya resiko longsor. Nah, kan kita juga dalam pemahaman saya ya, biasanya penduduk pun pasti memiliki katakanlah pengetahuan lokal gitu kira-kira ya. Nah, ya, yang berhubungan dengan lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana dia sebenarnya harus bisa memilih lahan-lahan tersebut, gitu ya. Nah, keberadaan jalan juga saya kira tidak serta-merta pindahnya tuh asal pinggir jalan pindah di situ gitu. Dia punya pengetahuan lokal. Ya kayak misalkan siap berdukan masyarakat juga punya pengetahuan lokal tentang misalkan tanda-tanda mau gempa lini ada apa sih gitu. Nah, itu kan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika dia pindah ke darat, apalagi kalau lahannya masih luas, masih jarang penduduk, tuh pasti dia berpikir itu gitu ya. Punya pengetahuan memilih lahan yang menurut dia dianggap tanda kutip baik lah gitu ya. Baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha, biasa kan seperti itu. Nah, pilihan-pilihan itu mestinya juga kalau dalam pemahaman saya itu pasti akan memperhitungkan kondisi lahan. Kecuali kepepet kayak di kota-kota besar kan gitu kan. Iya. Besar tuh nggak mau kan gitu kan. Kalau Jakarta pinggiran sungai kan. Nah, tapi kalau lahannya masih luas, masih memungkinkan, kalau dari petani kan masih memungkinkan, pasti mereka akan memilih lahan-lahan yang dianggap tanda kutip aman. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kemudian nanti kita identifikasi. Nah, apakah memang basis pengetahuan lokal yang dimiliki tentang pilihan alternatif lahan yang untuk ditinggali, ditempati, ataupun di tempat berusaha itu, ya, memang sudah memperhitungkan itu atau tidak? Kalau tidak kan kenapa gitu kan? Kok bisa-bisanya lahan masih luas, tapi mereka menempati justru lahan-lahan yang dianggap oleh kita sebagai orang yang dianggap punya pengetahuan modern gitu ya, memiliki resiko longsor sehingga bisa menimbulkan banjir misalkan. Nah, mengapa itu yang harus dicari gitu? Kan itu ya. Padahal dari sisi pengetahuan lokal saya yakin itu ada. Dari sisi physically lahan itu masih memungkinkan dia bisa memilih ya. Apakah itu kemudian pengaruh ada jalan? Kalau menurut saya enggak juga gitu kan. Karena lahannya pun masih luas. Nah, itu yang harus kita cari mengapa. Nah, itu ya. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya ini dalam pemahaman saya, kalau ada alasan lain, nah kemudian bagaimana kita mencoba manage ya, melakukan katakanlah kalau memang kritis itu di lahan-lahan kritis ya melakukan relokasi lah kira-kira gitu ya. Itu kajiannya kajian misalkan kajian
larap lah, kira-kira kan gitu ya. Nah, menurut saya seperti itu ya. Atau bisa memberdayakan. Nah, kita pakai konsep memberdayakan. Memberdayakan masyarakat supaya misalkan bagaimana mereka meskipun kemungkinan harus pindah itu kecil, tapi mereka bisa tahu ketika dia tempat tinggalnya di lahan yang punya resiko longsor, misalkan itu ya, apa yang harus dia lakukan? Mitigasi kan itu pada akhirnya kan. Nah, kan gitu. Nah, artinya apa tadi yang sempat kita bicarakan dulu, modal budaya itu. Pasti punya modal budaya mereka. Atau dalam bahasa saya itu mungkin pengetahuan budaya gitu ya, yang terkait dengan lingkungan di mana dia hidup gitu. Sama ketika ya dia hidup di daerah aliran sungai. Cuma masalahnya sudah berapa lama ini sih mereka pindah gitu ke daratan itu. Nah, kemudian kemampuan adaptasinya bagaimana sih? Nah, hal seperti itu kalau menurut saya yang terkait dengan kajian-kajian ya sosial budayanya lah ya, lagi seperti itu. Itu gitu. Saya kan belum bisa membayangkan ya, karena nggak tahu setnya ya, lokasinya ya. Seperti apa sih kondisinya ya, harus dipetakan dulu juga kan. Itu memang klaster atau bagaimana itu? Atau masih jarang penduduknya atau gimana sih? Klaster rasanya Pak. Klaster yang pertama sih klaster. Cuma pas setelah pindah jarak rasanya. Jarak. Iya. Mata pencariannya? Nah, kalau rasanya masih berkebun, tetap berkebun, belum. Masih berkebun. Ya. Berkebunnya itu berkebun yang lama, yang ketika dia masih di pinggir sungai, atau buka kebun baru? Ada kebun kopi di situ banyak sekali. Oh, ya. Iya, sekarang itu juga yang salah satu mungkin penyebab ya, kita juga belum lihat. Karena tadinya kan tanaman keras, tanaman tinggi, diganti kopi gitu. Nah, sementara si tanaman pelindung itu udah banyak yang hilang. Nah, itu kan juga mempercepat. Kalau kebun kopi masih baru kan belum tumbuh penuh gitu ya. Nah, belum kuat. Jadi begitu hujan deras, nah itu berarti kan kalau itu yang dilihat, artinya dia nah ini justru jadi penyebab kan, akibat dia beralih dari, nah itu juga saya masih mencoba mempromosikan, tapi kita pernah melakukan kajian di sepanjang Bengawan Solo waktu itu. Nah, di situ kan banyak pesantren. Nah, tadinya pesantren ini dia dari kayu, pohon kayu. Jadi per 3 tahun dia baru bisa panen. Nah, tetapi karena santrinya makin banyak, dia punya akhirnya sekian ratus pesantren berubah dari nanam kayu jadi nanam sayur. Nah, efeknya ya itu tadi, karena kan kayu dengan sayur berbeda kan, jadi begitu ditanam sayur, kejadian banjir di Bengawan Solo jadi meningkat secara signifikan gitu. Jadi kita compare dari fungsi lahan yang berubah drastis, beberapa subdas yang mengalami itu mengalami banjir. Nah, itu juga, jadi mungkin saya longsor juga nanti kita akan mau lihat dari dua kebencanaan kan, bisa longsor, bisa banjir, dua itu aja yang mau kita lihat. Nah, apakah si perubahan tadi ya kan, berarti kan nanti juga muncul pertanyaan, kenapa dia sampai mau beralih ke kopi gitu kan, atau berarti bukan salah kopinya, karena di sini di Pangalengan Ciwidey itu kan justru petani sayur didorong menjadi petani kopi, karena untuk beberapa area ya, jadi area yang memang, jadi si buffer zone-nya itu kopi, hulunya itu sayur. Jadi kalau erupsi terjadi akan tertahan di kebun-kebun kopi, tidak sampai ke situ Cilencanya. Nah, itu kan berarti penentuan buffer zone itu kan juga cukup lama. Nah, untuk yang ini kan baru kejadian banjir ataupun longsor yang kemarin itulah yang pas saya ke Muara II tahun 2018 atau 2019 ya, kita ke sana. Itu kan begitu kita turun ke Sungai Saka, itu di atas tuh kelihatan banget itu kopi semua, dan kopinya itu
nggak ada perdunya gitu. Saya juga heran kok baru itu lihat kopi nggak. Masih baru-baru. Iya, biasanya kan ada tanaman perdunya yang tingginya, baru ada kopinya gitu. Nah di sana tuh nggak ada. Langsung kopi. Langsung mana nanam kopi. Gitu. Nah berarti nah ini kan berarti ada sesuatu yang mungkin. Jadi mungkin gini, kita akan coba dulu petakan ya, nanti dari sepanjang mana Fadil ketemu dia lokasi-lokasi tersebut, kemudian kita akan juga jadi mungkin kita ngambilnya 1 atau 2 desa aja ya, yang bisa kita yang dari hasil studi awal ini, yang memang dia paling katakanlah yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim perubahan lahannya, terus penduduknya juga mungkin makin padat. Nah setelah itu baru kita ke perubahan perilaku tadi itu ya, gitu mungkin ya. Untuk yang tahun ini gitu ya. Jadi nanti kita kan bisa buat series riset gitu ya. Nanti kan kalau waktu saya ke Desa Tua di tahun berapa ya? Tahun 2018 itu di salah satu daerah geoparknya Merangin. Nah itu kan ternyata kopi itu salah satu produk intinya mereka. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat dia musim hujan, dia tidak bisa mengeringkan kopi. Jadi akhirnya untuk mengejar produksi, dia masuk ke hutan. Nah, solusinya waktu itu yang kita tawarkan membangun PLTMH. Jadi begitu musim hujan, listrik yang dihasilkan digunakan untuk mengeringkan kopi. Jadi tidak ada perubahan luas area kebun kopi. Itu yang kita propose, dan ya sekarang itu kopi Merangin juga salah satu produk geoparknya Merangin ya. Ada orang Galan ini, dua-duanya orang Jambi nih, Galan sama Fadil ini. Nah itu kira-kira seperti itu, mereka bisa. Tapi nah proses ini kan sebetulnya masuknya ke pengabdian ya. Jadi sekian tahun baru kita bisa 2 tahun atau 3 tahun ya kita bisa. Nah dari situ saya juga melihat kejadian si banjir yang kemarin di Muara II itu, kemudian juga ada beberapa titik longsor yang diamati oleh Fadil. Nah itu itu mau lihat ya, apakah memang karena tadi perubahan lahan, kemudian makanya waktu saya ke Tanjung Purung sempat banyak diskusi. Yaitu sekarang banyak kebun kopi makin luas gitu ya. Terus masyarakat juga terjadi perpindahan. Saya tanya, Pak, kenapa tidak pindah dari Tanjung Purung ke atas misalkan? Ya alasan mereka sebetulnya air. Jadi di jalan itu menurut mereka itu lebih sulit mendapatkan air bersih. Gitu ya. Karena mungkin tadinya kan mereka terbiasa ngambil dari sungai, digunakan kira-kira itu. Nah, sekarang begitu dia ke atas, itu kenapa itu juga belum banyak kamu jawabkan. Nah ini lokasinya memang lokasinya Fadil. Iya Pak. Yang di sana itu penduduknya gimana? Penduduk yang di Fadil itu Saga itu sebelah mana sih dia? Di tengah Pak. Saga agak di ujung Pak, agak di ke bawah dikit. Itu untuk petanya tadi di Gusti, saya tanya tadi Pak. Gustinya masih di jalan tadi Pak. Oke. Saya mintain Pak. Yeah. Kalau untuk yang Saga itu jauh dari sungai besarnya itu ada kira-kira 1 kilo ada Pak. Pemukimannya itu Pak. Dari sungai besar itu kira-kira 1 kilo semua Pak. Itu yang dekatnya itu dengan yang pindah itu yang pindah dari pinggiran sungai ke darat ke jalan itu sekitar 1 kilo gitu ya. Ya, kira-kira 1 kilo Pak. Dekatnya dengan sungai yang kecil-kecil biasanya Pak. Kebanyakan. Ya. Nah, yang longsornya tadi? Kalau untuk longsor kemarin kan Olvi itu kemarin ada sempat yang ada field trip yang tahun 2000 angkatan 2020 itu katanya pas waktu survei ke sana itu longsor udah makin banyak Pak dari sebelum kami pas pemetaan kemarin, makin banyak longsornya Pak.
jalan sampai ketutup katanya Pak. Jalannya ada yang roboh juga. Iya, Di banyak jalan hutan yang dipangkas juga. Jadi ya, yang menyebabkan longsor salah satunya itu juga. Ditebang itu untuk kebun kopi itu ya Mbak Wiwi ya? Belum tahu, baru penebangan hutan saja kemarin. Mau dijadikan apa belum tahu karena tidak ketemu penduduk pada saat kami lewat. Oh iya, betul ya. Ya, baru dari sana Mei kemarin, Mei awal rasanya, Mei pertengahan. Itu sempat ini nggak diplot titik-titiknya, berarti sama Olvi nanti. Yang ikut siapa aja dia? Gusti yang ikut Olvi ikut nggak ya? Tiara yang ikut itu. Yang kemarin 2019 itu, kalau di kami di Lab Petro itu 2019-2018-nya nggak ada yang ikut. Kori. Oh, Kori ya, Kori satu. Oh, oke, berarti itu nanti. Oke, jadi berarti kan kondisi pertama ya, biar nanti kita tentukan dulu kita mau ngambil desa yang mana sepanjang yang kalian kita amati ya, kita amati. Nah, berarti kan peta yang kemarin yang kata di Gusti itu kan dibuat lagi ya sepanjang yang kemarin kan kita bicaranya di banjirnya ya. Jadi kita coba lihat dua, banjir sama longsor. Nah, dari yang sepanjang itu tadi, nah itu kan ini Galan spesialis di Nesarnya nih. Dibuat sepanjang jalannya aja. Sungai Sakanya agak jauh Pak yang longsor itu. Iya, berarti memang di jalan ya? Di jalan. Ya, di jalan Pak. Di jalan kan? Bukan di jalan itu banyak tebing-tebing itu Pak. Jadi tebing itu yang longsor ke jalan itu Pak. Ada yang kena rumah nggak? Yang dekat rumah? Atau maksudnya gini, antara tadi kan Pak Dadang menyampaikan jangan-jangan mereka pindah juga sudah tahu ya lokasi-lokasi yang rawan rumah mereka aman ya, lokasi-lokasi aman longsor ya, tapi kan kemudian tadi masih untuk aman mereka itu kan dia menebang pohon untuk buat kebun kira-kira itu kan. Ini kan ada pergeseran budaya tadi ya, tadinya kebun mereka itu dekat sungai misalnya ya, sehingga ketika longsor pun kan kenanya ke sungai. Ya, nah sekarang karena rumah mereka di dekat jalan, maka otomatis kebun juga akan bergeser gitu. Nah itu nanti jadi dari jalan tadi kita kemarin Fadil dapat 96 nggak ininya citranya? Citra apanya Pak? Lensetnya. Lenset 8 band 5 sama 6 Pak. Tahunnya? Oh, tahun 2014-an kalau nggak salah Pak. Ada yang lebih lama nggak? Lebih lama. Oh, nanti coba saya cari tahu Pak. Saya cari. Ya. Nah dari nasihat lama itu kan kita melihat pola perkembangan penduduknya. Nah salah satunya kan Tiara yang 2017 kan kita risetnya dia kan di Sungai Srelo tuh. Nah pada saat tambang ada itu juga pemukiman penduduk dekat sungai meningkat juga gitu karena dia buka ini rumah kontrakan untuk para itu kan ada perubahan. Ya otomatis warung-warung kan gitu ya. Mendekati sumber eksplorasi tambang kan. Tambang. Jadi dia ngikutin pola itu gitu kan. Nah kalau sementara kan di Muara II ini kan nggak ada eksplorasi tambang ya. Yang ada itu kan sebetulnya aspek yang mau kita eksplor itu kan sebetulnya aspek wisatanya kan. Aspek wisatanya geowisata yang mau kita kembangkan, tetapi di satu sisi juga kan harus ada produknya ya, produk unggulannya itu kopi tadi. Sebenarnya ada eksplorasi Batu Gamping Pak, masih ngikuti semen itu sebenarnya. Tapi kok nggak berkembang-kembang di Muara II ada itu di bawah Tanjung Kurung
apa ya, Karangagung kayak gitu nah. Oh itu ada juga ya? Ya itu daerah Gamping di situ. Terus Oh, sungainya iya. yang tepi jalan itu Pak. Hmm. Kalau kita lewat sungainya di tepi jalan itu. Daerah-daerah situlah yang kena longsor kemarin juga daerah situ. Oke, berarti dicatat dulu ya. Berarti penghidupannya pertama untuk perkebunan, yang kedua memang pertambangan itu kan dua poin itu ya. ya. Tapi belum berkembang, hanya ada yang mau eksplorasi aja, tapi nggak ada. Nggak berkembang-kembang. Belum ditambang ya. berarti ya. Belum ditambang ya. Tambang ya. Tetapi berarti yang utama itu pembukaan lahan untuk apa? Karena yang menjadi ini kan. Jadi pertanyaan ya. Iya. Nah berarti itu kita lihat aja sepanjang itunya. Jalan itu dulu yang mau kita lihat ya. Jadi mungkin nanti kayak besok. Tambang pasir ada Pak. Tambang pasir ya. Pasir vulkanik itu nah. Itu udah ditambang, ada itu tambangnya. Oh ini sih. Iya, daerah-daerah mau ke arah Tanjung Kurung itu, Pak. Oke. Itu kopi yang siapa itu dia di situ? Apa? Itu kan berempat tuh mereka, Bu Fadil. Oh iya. Gusti. Nah, tinggal nanya mereka. Nggak tahu tuh. Di kopinya siapa? Saya sama Gusti kayaknya, Pak. Oke. Ya. Jadi gini dia, itu kan berarti kan sepanjang jalan itu, berarti kan dengan Google Earth ya pertama tolong dicarikan yang lebih lama ya. Jadi kita melihat pergeseran produk itu kan, karena jalan itu kan menurut Pak Kades Tanjung Kurung itu kan juga baru tahun 2000-an ya. Jalan yang bagus di Cor itu kan? Iya, 2000. Mungkin 2000 benar. Ya 2000. Nah, berarti kan sebelum itu kan berarti kondisi jalan belum sebagus sekarang. Nah, ya berarti kalau dari penjelasan Pak Kades Tanjung Kurung itu dia bilang banyak yang berpindah ke jalan ya, ke atas gitu ya, ke atas ya. Nah, itu berarti kan kalau dari tahun sebelum kita dapat Landsat 96 rata-rata kalau saya lihat sih di Google Map itu 96 itu hampir semua Sumatera Selatan dapat itu Landsat-nya itu. Nah, berarti kan itu jalan-jalan tuh mulai dibangun 2010 mungkin, Pak. Nah, oke, apalagi kalau 2010 berarti 96 itu karena 2013 itu masih ada yang jelek, baru sedikit. Oke. Ya, selesai. Nah, dia cari ikan itu ya, berarti kan tadi yang sepanjang jalan itu, terus kemudian tahun lamanya ya, 96-nya, kemudian dibuat ininya, sebaran pemukimannya. Baik, Pak. Dibuat sebaran pemukimannya kan, nah nanti compare 96 sama terbaru kemarin kan yang pada digunakan 19 ya. Ya, nah nanti untuk yang jalan itu ya jalannya aja, jalan nggak usah semuanya ya, jalannya dibuat subsidinya. Nah nanti kan ketahuan tuh desa mana yang akan menjadi fokus risetnya itu. Nah setelah itu dapat ya lokasinya, dan kita ekspor lagi tuh, mulai kan perlu data apa saja, mungkin perlu sekali ke sana nanti ya. Di sana ada Zamel kan, ada anak Muara 2 tuh nanti untuk data penduduknya, bisa minta bantu nanti pada info data apa aja gitu. Diinikan nanti biar dikumpulkan. Kayaknya semester depan udah ke Tanjung Kurung belum kita nih? Udah ya? Semester kenapa udah boleh luring nih, kayaknya udah mau ke lapangan. Gak ada yang mau ke Tanjung Kurung itu, Pak, mahasiswa saya. Oh iya, saya jadi ingat tadi itu, ini sebelum lupa pada tadi kan saya baru pertemuan Aspori Teknik Geologi. Justru diharapkan pemetaan itu ya di lokasi universitasnya ada gitu. Jadi kalau di Sumsel itu ya sebisa mungkin di Sumsel. Biar kita punya kekhasan. Itu tadi pesan dari semua
Bu Emi, tadi ada Bu Emi, ya, ada Prof Ajat, kira-kira gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan sebetulnya kita lebih banyak mengeksplor gitu. Jadi kalau mahasiswa kita di situ kan data geologi lebih bagus, lebih detail gitu. Mungkin kita ngobrol dengan Prof, karena Prof kan nggak boleh kalau ada tahun pindah dulu. Jadi akhirnya ini bimbingan saya ada yang di sini, di Cianjur, di iya, banyak yang ke sana memang, Pak. Iya, di Cianjur, di mana gitu. Sementara jadi kita belum nggak punya. Iya gitu. Kira-kira itu ini PR sebetulnya gitu. Dan nanti saya, oke. Jadi bagi ke situ, mungkin ini kan kalian kan tinggal perbaikan aja ya, dan nggak banyak juga kan, Padil sama Galas. Ya. Jadi mungkin kalau 2 mingguan sudah, kita coba diskusi lagi nih dengan Pak Dadang, nanti perlu apa sih untuk penduduknya. Jadi kita nanti kan melihat tuh pergerakan penduduknya, pindah kemana, lokasinya mana, gitu kan. Kita gunakan beberapa pendekatan lah, itu nanti yang bisa kita gunakan. Nanti kita di overlay. Jadi kita kan pakai spasial, pergerakan penduduknya kemana. Nah, untuk analisa perilakunya, kita minta ahlinya gitu. Kalau kita ngelihat ininya aja gitu, ngelihat polanya ya. Iya, gambaran spasialnya, ini tetap pindah gitu kan. Gitu. Kita coba, saya udah ngumpulin beberapa. Itu ketika dia pindah itu, dia juga langsung ngebuka kebun-kebun itu ya? Nah, kalau menurut Pak Kades waktu saya di Tanjung Gurun itu, kebanyakan memang begitu. Jadi kayak semacam tukar guling lahan ya. Mungkin lahan ini punya siapa tadinya, kemudian mereka beli, nah kemudian yang sana itu diinikan gitu. Karena beberapa juga masih tetap menggunakan kebun yang di bukit-bukit itu, kebun lama, tapi beberapa memang akhirnya ya membuka kebun yang di pinggir jalan itu gitu. Jadi kalau secara ya mungkin kan kalau dulu ke kebun mudah, kalau sekarang kan ke kebun bisa naik motor gitu. Iya. Nah, ketika dia ke kebun naik motor itu kan jadi ya mungkin kalau rumah iya ya, kalau rumah mungkin dia lebih melihat kearifan lokal, tapi kalau untuk penghidupan ini kan sebetulnya jauh lebih sulit ya kontrolnya. Tanah-tanah saya gitu mau. Kalau kira-kira kalau dari kebun-kebun mereka ke yang tadi tebing-tebing itu jauh nggak? Rata-rata dekat Bill ya? Jauh Pak. Dari ke yang ke tempat longsoran yang kamu amati kemarin? Dekat itu kan kebun ya? Kalau dekat ke kebun enggak begitu jauh Pak, tapi lumayan. Lumayan. Ya biasa di tebing-tebing gitu Pak, di pinggir jalan gitu. Jadi ada kebun-kebun gitu ya? Gimana? Artinya di dekat tebing-tebing itu ada kebun-kebun kopi seperti itu? Enggak ada Pak. Nggak ada. Tanah dekat tebing itu kan kebun kopi, bukan deh? Bukan rasanya Pak, bukan kebun kopi. Kalau ke arah barat itu kebun kopi mulai ada, tapi ke arah selatan kurang, nggak ada. Nggak ada kebun kopinya. Nah, yang longsor itu di mana? Ke arah selatan atau ke arah dari Muara II juga ke arah barat sebenarnya. Tapi ada daerah yang lebih rendah, kemudian ke arah barat lagi lebih tinggi. Nah, itu yang mulai ada kopi. Iya, iya. Ya mungkin biar kelihatan perubahannya nanti bisa dari peta itu ya. Iya. Iya. Overlay itulah ya. Overlay itu nanti kan kelihatan tuh mana yang kebun kopi, mana mungkin 96 itu hutan, 2016 sudah berubah tuh tutupan lahannya kan. Nah itu nanti tinggal interpretasi baru ke sana kondisi sekarang kan. Kondisi sekarang berarti kan kalau dari sisi geologi kan
NDMI ataupun NDPI itu kan yang menentukan tutupan lahannya itu jadi sebetulnya yaitu anak 19 itu kalau mau bisa di situ juga sih risetnya, cuman karena bimbingan saya tuh nggak ada yang di Sumsat tahun ini. Aneh deh. Karena couplingnya udah habis Pak katanya, terus 2017-nya belum 17 ya belum lulus, jadi 19 nggak bisa ngambil kan. Itu juga jadi kendala ya. Oke, berarti mungkin biar kita sedikit-sedikit ya ngerjain, jadi 2 minggu bisa selesai itu. Nanti kita ketemu lagi untuk melihat pergerakan seperti apa. Setelah itu kan berarti perlu pendekatan apa nih, perlu metode, data dan seterusnya. Itu yang dari aspek manusia perubahan perilakunya itu tadi. Jadi setelah kita punya peta dasar, ya peta dasar tadi, kalau komparatif 96 sama tahun terakhir, dan kita melihat pergerakan human-nya itu. Gitu. Yeah. Oke. Sip, kita mah nggak usah lama-lama, bisa cepat-cepat nanti udah gitu. Datanya ketemu, baru mikir lagi gitu kan. Nah, itu yang paling susah ya. Ya itu. Itu datanya, makanya ujungnya kan lebih banyak pakai Lancet lah. Lancet kan sekarang kita lebih banyak ada Sentinel, tapi Sentinel itu 2014 lah ya, apa 2000 berapa Sentinel paling baru itu. Tapi kalau Landsat dari tahun itu cukup banyak tersedia. Ya, dia ya cukup banyak kan. Ya cukup banyak Pak. Ya, cukup banyak ketersediaannya. Oke, nanti saya tuliskan ininya, flow-nya, saya buatkan gambarannya. Nah, setelah itu kemarin kan baru tulisan ini aja. Mungkin yang penting daerahnya Pak, saya juga tidak tahu sebenarnya cakupan daerahnya dari mana sampai mana. Kalau kemarin sih sebetulnya di judul itu Morador dan sekitarnya. Jadi dari Morador sampai Tanjung Kurung. Oh, iya. Morador sampai Tanjung Kurung kan, gitu kan kita. Itu berapa kilo kira-kira? Berapa kilo jaraknya? Berapa kilo? 20-an? 20. Oh, lumayan ya. Kan tiga petakan gabung setengah jam Pak dari Muara Dua itu. Oh, lumayan ya. Setengah jam. Mungkin lebih sih ya, Delia. Setengah jam lebih mungkin ya. Setengah jam lebih. Ya, sekitaran setengah jam itu Pak. Setengah jam. Ya, satu. Iya, karena itu tadi kita pilih Tanjung Kurung karena lokasi kampus geologi yang ke depan mau kita coba usulkan. Itu jadi sebetulnya kita akan nguplak di situ aja. Morador Tanjung Kurung itu yang mau kita ini kan. Iya, kayaknya di situ mau kita coba terus bangun. Sebenarnya ke arah barat lagi ada apa ya, geotermalnya Pak. Ya Lumut Balai itu kan? Lumut Balai masih ke atas lagi ya. Nah, ini apa? Lapangannya siapa? Di bawahnya itu belum dikerjakan, masih di bawah-bawah Lumut Balai. IUP-nya Pertamina? Pertamina, kalau Lumut Balai Pertamina. Mungkin IUP-nya Pertamina juga di situ. Jadi seminggu sebelum puasa itu saya diundang Pertamina bicara green. Lumut Balai. Nggak cuma Lumut Balai, ada berapa ini geotermal di Sumatera itu. Nah, si Lumut Balai ini sumurnya punya Pertamina. Nah, tetapi sudah keburu KSO sama PLN. Oh iya itu yang. Nah, si PLN-nya ini belum mau bangun, ya. Belum mau bangun karena kebutuhan listrik di Sumatera itu masih banyak ditopang oleh batu bara. Jadi kalau dia bangun pun geotermal, itu listriknya akan oversupply. Gitu.
makanya kemudian si Pertamina udah selesai, geothermalnya nggak jadi. Itu itu saya ada Pertamina itu udah 2 tahun berapa? Bukan udah 2 tahun, udah hampir 7 tahun, Pak. Ya, hampir 7 tahun. Dari ya itu Pertamina itu udah bilang rugi itu, karena dia nggak semuanya tuh udah siap, tinggal ditangkap aja, tinggal hari ini aja. Yeah. Nah, kemarin itu Pertamina mau minta dibalikin biar mereka lah yang bangun listriknya gitu. Jadi dalam persepsi Pertamina mendingan dibangun aja geothermalnya, meskipun mungkin dari sisi PLN nanti karena masih oversupply katakan dipakai hanya 40% gitu, 40% dari kapasitasnya. Tapi mereka bilang itu lebih baik dibandingkan 7 tahun nggak dibangun-bangun. Nggak selesai. Kan udah keluar duit, belum ada tanda-tanda mau kembali gitu. Itu ada 7 yang kemudian. Nah, kalau yang di Sulawesi itu memang mereka perlu Lahendong udah dibangun tuh sekarang. Lahendong itu ininya GM-nya sepupu saya. Pernah ke Unsri. Jati itu kayaknya yang undang SGF 2 sebelum ini SGF tahun berapa? Angkatan berapa tuh yang undang SGF? SGF kemarin kan 2016 ya. Kalian kan panitianya ya? Iya Pak. 2018 Pak. Nah, yang sebelumnya SGF 2016 Pak. Nah, itu dia dari itu karena nggak jadi lumut balainya, dia ditempatkan di Lahendong itu jadi kira-kira. Apa ya itu namanya geothermal? Tapi nggak tahu, lupa ya. Nggak tahu saya, iya. Ya. Tapi jadi Galan sama itu tolong nanti Gusti kan nggak ada tuh. Ya, jadi dari mulai Tanjung Purung, Muara 2 berarti kan sama Tanjung Purung. Di jalannya aja dilihat, terus kemudian kompet 96 agar kita tahu sebarannya itu tadi ya, dibuat dibuat ininya aja, dibuat pola sebaran penduduknya ya, terutama kalau kita bandingkan dari tahun-tahun yang tadi ya 2096 lah, terutama sebelum begitu berkembang pemukiman di sana gitu ya. Nah, kita lihatin dulu yang kemarin kita buat pola pemukiman. Nah, kalau yang ini juga mau dibuat paper lagi nih, paper berikutnya Mbak Wiwi yang kemarin kita Saya yang dilihat belum selesai, Pak. Sama Tania udah belum? Sama Tania ya belum selesai, masih minta waktu, untung dikasih waktu sampai tanggal 5 Juli. Nah, ini kan tadi kalau ini yang Pak Dadang sampaikan tadi tuh, Fadil sama ini kan bentuk pola pemukimannya kan ini loh. Nanti kita bisa buat seperti ini. Ini kan ini di jalan semua nih, ini ada sungai. Nah, ini yang waktu Pak Dadang tadi itu kan. Iya. Ya. Nah, yang di di ini Serelo. Ini kelihatan area sedimentasi dan area erodinya itu kan. Sehingga pada saat dipetakan, nah ini ketahuan pola perkembangannya. Dia ngikutin tambangnya ramai. Padahal dia itu akhirnya masuk ke daerah yang akan mengalami erosi cukup kuat gitu loh. Sebetulnya dia menentang. Jadi ketika banjir, ya sebetulnya karena dia ekonominya kan orang kita kan yang penting dekat ke warung gitu, dekat tambang, dekat ke warung. Padahal warung itulah dalam kondisi bekas endapan beting sungai yang kalau hujan besar itu bisa hanyut gitu. Nanti kalau udah kejadian banjir baru disebutkan gitu. Padahal dari sisi aspek geologi ini sudah kelihatan gitu. Ini yang kemarin dicoba di Padang Bindu, Lubuk Pedaro. Gitu. Ini
minggu depan lah ini sidangnya. Ini temannya Tania itu kira-kira. Nah ini bisa di replicate untuk yang tadi. Cuman kalau yang ini kan lebih ke, kalau ini kan ini tambang. Nah yang di situ ini kan kopi kan, itu kan bisa lebih menarik lagi. Nanti bisa buat komparasi kalau yang kita gunakan. Oke, kira-kira gitu. Ya. Udah kan, saya juga baru pulang barusan. Aduh, ternyata iya masih baru pulang, saya juga baru nyampe. Oke, biar kita sedikit-sedikit tapi progres nanti paling lambat hari besok. Mudah-mudahan sih besok siang udah saya selesaikan sebelum saya ke Semarang. Oke. Atur nuhun, Pak Dadang. Kita teruskan. Terima kasih juga Pak Dadang. Sama-sama hadir ya. Kita end ya. Waalaikumsalam. Ya semuanya. Pamit kami. 1, 2, 3.